Saat ini saya sudah bersama dengan Jarod Saiful Hidayat, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 yang beberapa kali dihadang warga saat berkampanye. Selamat petang, Pak Jarod. Selamat petang, Friska. Hari ini kemana? Tadi tujuan kampanye? Tadi di Kebayoran Lama. Aman tadi? Alhamdulillah aman gitu dan senanglah kita, nyaman begitu. Kemudian kita bisa dialog dengan baik ya. Kita juga bisa kasih solusi. Warga juga nyaman gitu. Hari ini aman, tapi 5 kali sebelumnya sempat dihadang, Pak Jarod. Ya. Sempat menyangka tidak dihadang warga, apalagi setelah kasusnya Pak Ahok gitu? Sebetulnya sebelum kasus Pak Ahok sudah 4 kali kami dihadang, ya. Mulai di Cilincing, ya, kemudian Kembangan, ya, kemudian di Jatinegara, di Pasar Baru, ya. Kemudian terakhir di Mampang Perapatan itu dapat kali setelah pasca penetapan Pak Ahok kemarin di Cipinang. Kalau dilihat dari masanya sempat diajak dialog juga kan, ya. Pak Jarod, dari mana saja kalau dari hasil telusurannya Pak Jarod dan tim? Kalau saya melihat mereka, memang ada sebagian kecil itu dari warga setempat. Tapi sebagian besar itu bukan orang situ. Termasuk yang di Pasar Baru, ya di Karanganyar, sempat saya tanyakan, ya dia juga nggak bisa nunjukin alamatnya di sana, dan mereka ngomong bukan warga sini Pak, kebanyakan bukan warga sini, berarti ini kan drop-dropan dari luar. Yang lebih parah lagi di Mampang Perapatan, itu semuanya dari luar, sehingga diusir sendiri oleh warga. Termasuk yang kemarin di Cipinang, saya juga bisa melihat mereka, ya, tetapi yang di Cipinang itu mereka sulit sudah untuk diajak dialog. Tapi saya tegaskan bahwa saya tetap akan maju terus. Bukan karena ini sok-sokan, ya, tapi karena ini pembelajaran demokrasi kita, gitu ya. Saya sampaikan pada mereka bahwa kami ini dilindungi undang-undang. Siapapun, ya, yang kemudian mencoba menghadang, menghalang-halangi itu bisa dipidana. Selalu saya sampaikan kepada mereka seperti itu. Tetapi tetap selalu saya sampaikan juga kami tetap taat kepada hukum. Jadi total 5 kali ya Pak Jarod, tadi kalau dihitung dari awal masa kampanye. Itu kalau dari luar banyaknya, itu apakah terorganisir artinya, digerakkan oleh orang lain? Kalau digerakkan terorganisir, saya nggak tahu ya. Tetapi kan kalau datang ya, kemudian ye-nya sama ya, kemudian suaranya sama, kalau datang sendiri nggak mungkin. Pasti ada yang mengorganisir yang datang ke situ, ya nggak? Pasti ada perintah ini, kan gitu kan ya? Nah, ini yang terjadi, yang kami alami begitu ya. Kami bisa melihat kok polanya. Kami bisa melihat, karena sudah 5 kali, kami bisa melihat polanya. Ya. Tapi siapa-siapa di balik itu, apakah tim Pak Jarod dengan Pak Ahok cari tahu siapa kira-kira di balik penghadangan ini? Yang mencari tahu itu harusnya itu Panwas. Harusnya Bawaslu, harusnya aparatur kepolisian, bukan kami. Tapi laporan sudah ke Panwas? Laporan sudah, yang sudah ditindaklanjutin yang kasus di Kembangan Utara. Tapi yang di Karanganyar belum, yang di Cipinang sudah dilaporkan oleh teman-teman dari DPC PD Perjuangan Jakarta Timur. Feedbacknya apa dari laporan itu? Sudah ada tindak lanjutnya sampai sekarang Pak Jarod? Yang sudah ada prosesnya itu yang kasus di Kembangan Utara, di Jakarta Barat. Kami sudah memberikan keterangan saksi di sana, dan kemudian yang dilaporkan, seseorang yang dilaporkan, yang saya deteksi itu katanya sudah diundang, sudah dipanggil, tapi belum datang. Ya, saya tidak tahu. Tetapi begini loh, saya minta ini kita belajarlah demokrasi yang baik. Kami, Mbak Friska, bayangkan menenangkan teman-teman kami, kader-kader kami, untuk jangan terprovokasi, tetap taat pada hukum, biarkan Bawas, Panwas, polisi yang menangani kasus ini. Ya, karena saya tahu bahwa teman-teman ini sudah mulai gregetan ini. Ya, oleh sebab itu selalu saya sampaikan, yang kemarin kasus yang di Cipinang itu misalkan ya, saya sampaikan sampai saya ngomong sama megapun. Saudara-saudara, tenang ya, aman ya, tenang ya, jangan teriak-teriak ya. Ini kita menghadapi orang-orang yang belum sadar. Serahkan kepada aparat menegak, kan gitu kan? Kalau sudah sampai berulang kali seperti ini, respons dari Panwas, dari polisi, apa sudah cepat, apa sudah responsif, Pak Jarod? Kalau responsif, kalau saya lihat sih responsif dari sisi tindakan harusnya ya. Saya sudah sampaikan kepada Panwas, Bawas, kalau ada
spanduk-spanduk itu yang nadanya provokatif, ya, ada temuan di lapangan, mbok langsung diturunkan dong. Ya, itu kan temuan, kan tidak harus ada laporan dari kami dong. Ya, kalau misalnya ada sekelompok orang yang mengorganisir dirinya dan melakukan penghadangan, langsung dong datangi. Jadi belum responsif ya sampai saat ini. Tindakannya kurang cepat gitu loh. Okay. Kita kan enak preventif ya, ya sebetulnya. Ya. Kalau tanggapan Bu Mega seperti apa? Lihat di lapangan, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan melihat kayaknya kok dihadang terus kampanyenya Pak Jarod dan Pak Ahok. Ibu Mega kan selalu menekankan ikuti, hormati proses hukum, koridor hukum ya, ada aturannya ya. Berikan penjelasan sama mereka, jangan terprovokasi, itu aja. Kalau bicara soal penghadangan ini kan kita bicara ke undang-undang. Ini sudah bisa dikatakan bisa dipidana karena di pasal 187 ayat 4 itu ada tindak pidana, ada hukuman pidananya yang bisa dijatuhkan. Nah, kalau Pak Jarod lihat apakah semestinya segera ditindak? Tapi seperti apa? Siapa yang bisa memulainya? Ya tinggal keberanian saja. Ya keberanian. Dari Panwas, bawah sama aparat kepolisian sama kejaksaan. Kan di situ ada forum Gakumdu, penegakan hukum terpadu, ya kan? Tinggal tindak lanjutnya saja, berani nggak? Kami tunggu. Itu aja, ya nggak? Supaya adil, fair gitu loh ya. Kalau Anda lihat, yang dihadang kan cuma pasangan Basuki Jarot, ya nggak? Kalau saya ditanya kemarin sama Bawaslu, apakah Bapak terganggu? Ya jelas terganggu dong. Ya, masa dihadang gitu nggak terganggu? Tapi saya sampaikan bahwa saya tidak marah. Karena saya ingin memberikan pendidikan politik yang baik kepada mereka. Jadi alasan penghadangannya kalau Pak Jarod lihat ini murni politis? Saya nggak tahu. Tapi biasanya itu selalu diangkat penistaan agama ya, oleh Pak Ahok, dugaan itu ya. Kemudian dengan cara seperti itu kami ditolak. Rupanya masih belum bisa membedakan mana proses hukum dan mana proses pilkada. Ya nggak? Yang kami jalankan adalah masalah pilkada. Kami dengan Pak Ahok juga mempunyai hak yang sama untuk turun kemana-mana. Dan mereka tidak boleh dong menghadang. Kami mempunyai hak konstitusional. Ya enggak? Jangan kemudian ini dibiarkan terus. Kita itu negara hukum. Ya, dialog juga kan selalu Pak Jarod lakukan di beberapa kali lokasi. Tapi itu efektif atau tidak Pak Jarod? Menurut saya sangat efektif ya. Kalau mereka mau diajak dialog ya. Tapi yang terakhir rasanya sulit untuk diajak. Yang di Pulau Gadung itu berarti ya? Itu sangat efektif. Supaya mereka juga paham. Itu selalu saya sampaikan ya. Bapak, kami ini dilindungi undang-undang loh. Bapak tidak boleh menolak kemanapun kami melakukan kampanye. Kampanye kami sudah kami sampaikan kepada KPUD, kepada kepolisian. Tidak boleh Bapak menghalang-halangi. Kalau Anda menghalang-halangi, berarti Anda bisa kami laporkan ke Bawaslu, ke polisi. Anda bisa dihukum loh. Kalau mereka belum paham. Tapi kalau mereka tetap seperti itu terus, ya, maka itu harusnya jadi temuan. Ya. Ini masih 3 bulan jelang Februari, masih panjang proses kampanye. Kalau ada penghadangan yang eskalasinya lebih keras lagi, lebih tinggi lagi, apa sikap dari tim Ahok Jarot? Tergantung. Sekarang ini akan dibiarkan saja, semakin meluas. Jadi contoh yang tidak bagus dalam pembelajaran demokrasi kita. Kemudian aparat ya, penyelenggara pemilu diam saja ya. Ini ibu kota negara ya. Kalau pembiaran begitu saja, maka ini bisa semakin meluas. Yang saya khawatirkan sekali lagi, Jakarta ini adalah barometer yang ditonton oleh seluruh warga masyarakat di Indonesia. Kalau tidak ada tindakan tegas dari Bawaslu, Panwas dan aparat kepolisian dan kejaksaan, kami khawatir ini meluas. Kami tetap menahan diri, kami akan berikan pemahaman kepada teman-teman untuk selalu taat pada aturan, taat pada hukum. Ya, percayalah kalau kita taat pada aturan, taat pada hukum, masyarakat sudah dewasa di dalam berdemokrasi. Perlu tindakan represif atau? Kalau represif, saya pikir itu bukan urusan kami. Ya, itu urusan aparat penegak hukum. Dan semoga iklim demokrasi jelang Pilkada DKI sampai nanti selesai pelaksanaan Pilkada DKI nanti bisa semakin adem ya. Makin lama makin adem, makin sehat. Kami berharap seperti itu. Marilah kita dalam demokrasi itu benar-benar bisa damai, sejuk.
katanya ini masih katanya mereka itu dalam demokrasi pilkada ini adu gagasan, adu visi, adu misi. Lah, mari kita praktekkan sekarang. Sehat berdemokrasi, dewasa berdemokrasi ini yang akan jadi ciri dari pilkada DKI Jakarta. Semoga ya. Terima kasih banyak Pak Jarod Saiful Hidayat, calon wakil gubernur DKI Jakarta, sudah berbincang di Kompas Petang.